Malam telah tiba dan sudut kecil Bong 95 TV kembali menyala. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Citra. Terima kasih udah milih buat nemenin aku di malam yang dingin ini. Buat dengerin misteri dari alam baka. Teman-teman tahu enggak, di dalam dunia mistis Vietnam ada satu sebutan yaitu arwah bayi. Orang-orang berjaya, roh dari janin malang yang belum sempat lahir ke dunia. Dan karena alasan tertentu digugurkan atau ditolak, roh mereka enggak bakal bisa tenang. Mereka bakal berkeliaran tanpa arah di antara dunia manusia dan alam gaib, kedinginan dan kelaparan. Biasanya arwah bayi ini bakal terus ngikutin ibu kandungnya. Ada yang ngikutin buat ngelindungin karena sayang sama ibunya. Tapi ada juga bayi yang saking dendamnya karena dibuang. Mereka berubah jadi arwah pendendam. Mereka ngikutin ibunya buat nuntut hak mereka untuk hidup. Nuntut keluarga utuh yang seharusnya mereka dapetin. Yuk, tarik selimut kalian rapat-rapat, pasang earphone, dan mari kita masuk ke cerita yang penuh teror ini. Cerita ini tentang seorang wanita muda yang sekarang hidupnya cukup mapan dan bahagia sama suami barunya di sebuah kota besar. Kalau ngelihat dia, orang pasti mikir hidupnya sempurna banget. Tapi enggak ada yang tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia nyimpen rahasia gelap dari masa mudanya. Sebuah kesalahan yang selalu dia coba hapus dari ingatannya. Bertahun-tahun yang lalu, pas dia masih jadi mahasiswa rantau yang pas-pasan, dia enggak sengaja hamil di luar nikah sama mantan pacarnya. Karena umumnya masih terlalu muda, ditambah takut sama omongan keluarga dan orang-orang, dia dan pacarnya waktu itu ngambil keputusan yang kejam, menggugurkan kandungan saat usianya belum ada 3 bulan. Setelah kejadian itu, hubungan asmaranya hancur. Dia lulus kuliah, kerja, dan ngubur rapat-rapat masa lalunya di dalam kegelapan. Bertahun-tahun kemudian, dia ketemu sama suaminya yang sekarang cowok baik hati yang sayang banget sama dia. Setelah nikah, mereka pengen banget punya anak. Tapi walaupun udah nunggu bertahun-tahun, dia enggak kunjung hamil. Pas mereka periksa ke rumah sakit besar, dokter bilang kesehatan mereka berdua normal banget. Enggak ada tanda-tanda kemandulan sama sekali. Sampai setahun kemudian, keajaiban yang ditunggu-tunggu datang pas dia telat pulang dan hasil tes paknya garis 2. Mereka berdua nangis bahagia, benar-benar ngejaga kandungan itu dengan ekstra hati-hati. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu enggak bertahan lama. Pas usia kehamilan masuk minggu ke-8, dia tiba-tiba keguguran tanpa sebab yang jelas. Rasa sakit itu keulang sampai 3 kali berturut-turut. Dan tiap kali hamil, kandungannya selalu gugur tepat di usia yang sama. Fisik dan mental si istri benar-benar hancur. Badannya jadi kurus kering dan tatapan matanya selalu penuh ketakutan. Teror yang sebenarnya mulai muncul di rumah pasangan ini justru setelah keguguran yang ketiga kali. Tiap malam sekitar jam 12 malam sampai jam 3 pagi, si istri selalu kebangun karena mimpi aneh. Di mimpinya, dia lagi berdiri di tengah ruangan yang gelap gulita, dingin dan dikelilingi kabut. Dari kejauhan, kedengaran suara bayi nangis melengking. Suara tangisan kecil yang penuh rasa sakit. Suara tangis itu kadang kerasa persis di sebelah kupingnya, kadang menggema dari kolong kasur. Dia selalu terbangun kaget dengan baju basah kuyup penuh keringat. Tapi di telinganya masih terngiang jelas suara tangisan "Uya, uya" yang menyayat hati di tengah malam. Dia nengok ke suaminya, tapi suaminya masih tidur pules banget, kayak enggak dengar suara apa-apa. Awalnya si suami mikir istrinya cuma depresi dan halusinasi karena terlalu sedih kehilangan anak. Tapi lambat laun suaminya sendiri mulai nyadar ada kejadian-kejadian aneh di rumah yang enggak masuk akal. Tiap lewat tengah malam, pas mereka udah matiin lampu buat tidur, dari arah ruang tamu suka kedengaran suara-suara aneh. Bunyinya klotek
Klotek, kayak mainan plastik anak-anak yang gerak sendiri. Pernah suatu malam, mobil-mobil pakai baterai yang sengaja dibeli suaminya buat calon anak mereka tiba-tiba nyala sendiri dan ngeluarin suara musik ceria di tengah malam yang sepi. Padahal mainan itu enggak ada baterainya sama sekali. Yang paling bikin merinding itu pas suatu pagi. Waktu si suami ke ruang tamu mau siap-siap kerja, dia mematung shock pas ngelihat ke lantai. Dari arah jendela memanjang ke lantai kayu sampai masuk ke kolong kasur mereka. Ada banyak jejak kaki kecil banget. Ukurannya cuma segede telapak tangan bayi. Jejak kaki itu penuh sama serbuk bedak putih, kecetek jelas banget di lantai kayak sebuah tantangan dari makhluk tak kasat mata. Puncak kengeriannya terjadi di suatu malam pas hujan pandai. Malam itu suaminya harus dinas mendadak keluar kota, ninggalin istrinya sendiri di rumah yang lumayan gede itu. Suasananya sepi banget, suara hujan deras di atap bikin suasana makin suram. Sekitar jam 1 dini hari, si istri lagi rebahan sambil selimutan rapet karena ketakutan. Tiba-tiba ada suara lirik anak kecil berbisik tepat di sebelah pantalnya. "Ibu main petak umpet sama aku yuk." Suara itu dingin banget. Si istri kaget setengah mati. Dia langsung bangun dan nyalain lampu tidur. Cahaya kuning langsung nerangi kamar, tapi kamarnya kosong melombong. Suara bisikan itu juga hilang. Dia mikir dirinya udah gila, buru-buru matiin lampu terus masuk lagi ke dalam selimut. Nutup kedua kupingnya rapat-rapat. Tapi pas kegelapan kembali menyelimuti kamar, dia ngerasain dengan jelas kasur di bagian kakinya pelan-pelan emples. Ada seorang bayi kecil yang lagi ngerengkak pelan-pelan dari ujung kasur naik ke atas tubuhnya. Hawa dingin yang menusuk tulang nembus selimut tepalnya, langsung kerasa ke kulit. Tiba-tiba ada tangan kecil yang dingin banget kayak palok es masuk ke dalam selimut. Terus nyengkerem tangannya erat-erat. Cengkeraman tangan kecil itu kuat banget sampai tulang tangannya terasa ngilu. Karena panik luar biasa dan butuh sedikit cahaya, dia pakai tangan satunya buat ngambil HP di meja samping kasur. Terus nyalain layarnya buat nerangin. Dan pas cahaya dari layar HP nyorot lurus ke arah kegelapan di depannya, dia langsung teriak histeris. Tapi teriakannya terjekat di tenggorokan seorang bayi yang seluruh badannya berwarna hitam pekat dengan kulit keribut kayak orang tua, lagi duduk tepat di atas dadanya. Bayi itu botak. Dia natap lurus ke wajah si istri, nyengir nunjukin giginya yang kecil dan tajam. Bayi itu mulai nangis, terus nyanyi dengan suara yang penuh dendam dan amarah. "Ibu udah nemuin aku. Kenapa dulu buang aku? Kenapa adik-adik boleh lahir, sedangkan aku enggak?" Kedua tangan kecilnya langsung nyekek leher si ibu. Dia ngedeketin wajahnya ke wajah ibunya sambil ketawa cekikikan. Istrinya langsung jatuh pingsan di tengah mimpi buruk yang nyata itu. Besok paginya pas suaminya pulang dinas, dia nemuin istrinya pingsan di kasur dan di lehernya ada bekas merma kecil-kecil berbentuk jari bayi. Pas sadar, istrinya nangis histeris dan akhirnya mutusin buat jujur nyeritain semua rahasia kelamnya ke sang suami. Sadar kalau ini adalah urusan mistis yang berhubungan sama karma dan dendam arwah bayi, suaminya enggak marah atau nyalain istrinya. Dia langsung pergi nyari dan manggil orang pintar hebat di daerah situ buat ngecek rumah mereka. Pas orang pintar itu masuk ke kamar tidur, dia ngelihat ke langit-langit dan ke kolong kasur, terus ngehela napas sambil geleng-geleng gelap kepala. Aura dendamnya kuat banget. Ada arwah bayi laki-laki, roknya hitam pekat karena dendam, lagi duduk di atas tembok itu. Dia adalah anak pertamamu yang kalian buang bertahun-tahun lalu.
Karena dendam sama ibunya, dia terus ngikutin kamu selama belasan tahun. Tiap kali kamu hamil, dia yang ngeganggu dan ngehancurin adik-adiknya. Enggak ngasih izin satu anak pun buat lahir di rumah ini. Dia pengen kamu ngerasain rasa sakit kehilangan anak sama kayak yang dia rasain dulu. Mendengar penjelasan itu, pasangan suami istri ini nangis terseduh-seduh berlutut memohon di kaki si orang pintar buat minta tolong. Orang pintar itu bilang karma dan dendam dari arwah bayi yang digugurkan itu adalah kutukan yang paling susah dilepas. Karena bayi itu mati sebelum sempat terbentuk sempurna. Rasa sakit hatinya numpuk bertahun-tahun. Satu-satunya cara adalah si ibu harus bertobat dengan tulus, ngakuin kesalahannya dan bikin ritual doa selamatan buat nyenangin roh bayi itu. Besok harinya orang pintar itu ngadain ritual doa besar di sebuah kuil kuno yang suci. Pasangan itu harus nyiapin baju anak-anak, susu, permen, dan mainan buat ditaruh di altar. Si istri berdiri di depan altar sambil nangis bercucuran air mata. Dengan tulus baca doa tobat, manggil nama janin malangnya, dan minta maaf atas kesalahan masa mudanya dulu. Pas orang pintar itu selesai baca doa untuk ngebersihin dendam dan mulai ngebakar baju-baju kertas, tiba-tiba ada angin sepoi yang hangat bertiup lembut di dalam ruangan itu. Di atas nampan sesajen, sebuah permen lollipop tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara peluk. Lalu suara tangisan menyedihkan yang tiap malam ada di kepala si istri tiba-tiba lenyap, digantiin sama suara napas lega dari seorang anak kecil. Orang pintar itu nengok dan bilang, dia udah nerima baju sama susu dari kalian. Bayi itu udah setuju buat ngelepas dendamnya dan pergi reinkarnasi. Mulai sekarang keluar kalian bakal aman dan tenang. Setelah ritual doa penentu nasib itu, kehidupan suami istri ini benar-benar balik normal. Kejadian aneh kayak suara langkah kaki atau mainan yang bunyi sendiri udah hilang total. Setahun kemudian istrinya hamil lagi. Dan kali ini kehamilannya lancar banget tanpa masalah. Dia akhirnya melahirkan bayi yang sehat dan bawa kebahagiaan luar biasa buat keluarga mereka. Tapi tiap kali ada hari raya atau malam bulan purnama, pasangan ini selalu rajin ke kuil buat amal dan ngirim permen serta doa buat arwah bayi, sebagai cara buat terus nebus kesalahan mereka di masa lalu. Cerita ini ngasih pelajaran yang dalam banget soal hukum karma dan tanggung jawab dalam hidup. Setiap nyawa yang hadir di dunia ini punya hak buat hidup, dan kesalahan di masa lalu sedalam apapun disembunyikan, cepat atau lambat bakal datang nyari kita dalam wujud yang lain. Gimana menurut teman-teman di Indonesia tentang cerita arwah bayi pendendam ini? Di tempat kalian ada enggak sih cerita hukum karma yang mirip kayak gini? Kasih tahu perasaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe channel Pong 95 TV buat dukung Citra terus supaya bisa bawain cerita horor Vietnam yang seru lainnya. Selamat tidur teman-teman, dadah dan sampai jumpa lagi.